Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Kriya Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah yang telah mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir di masjid dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan rutin taklim setiap malam Senin. Semoga kita senantiasa dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ibadah untuk bekal kita kelak kalau kita sudah menghadap kepada Rabbul Izzah. Semoga kita senantiasa bisa menjaganya sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia yang paling sempurna, sebagai panutan, sebagai tauladan sepanjang zaman. Semoga kita bisa belajar mentauladani junjungan kita supaya kelak kita diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya barang masuk surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mari kita lanjut taklim kali ini dengan kajian Fadhailul A'mal. Referensinya kitab Turatul Nasihin, masih bab yang sama. Untuk penjelasan sebelumnya adalah ketika roh sudah lepas dari jasad, roh tersebut aina tadhabu. Itu sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah roh keluar dari jasadnya, akan kemana itu roh? Maknanya sampai dibagi ada berbagai macam. Kemudian kali ini akan menyampaikan setelah manusia menunggu di alam barzah, kemudian dibangkitkan atau yaumul ba's. Ketika bangkit dari kubur lah mereka akan melihat nasib mereka masing-masing sesuai amal perbuatannya ketika di dunia. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini, amin. Nah, keterangan dan penjelasan kemarin yang berkaitan dengan roh setelah lepas dari jasadnya akan kemana sesuai dengan kalau mereka orang yang beriman, mereka para nabi, para anbiya, para syuhada, kemudian anak-anak yang lahir sebelum baligh, kemudian bahkan orang kafir
roh mereka akan mengenal kondisinya di alam barzah seperti apa, sudah diterangkan sebelumnya. Wallahu a'lamu bihaqiqatil hali. Wallahu a'lamu bihaqiqatil hal. Allah yang mengetahui dengan hakikat sesungguhnya hal yang terjadi, yang dialami oleh masing-masing manusia setelah mereka dimatikan oleh Allah hidup di alam barzah. Berbagai macam pendapat ulama, bahkan hadis Nabi ada mengatakan seperti kemarin, tapi semuanya itu yang mengetahui hakikat sebenarnya kondisi yang real adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama kalau kita hanya menyampaikan gambaran seperti itu loh nanti kejadiannya kalau manusia sudah mati. Makanya untuk mati, kematian itu adalah apa? Suatu pelajaran yang sangat penting supaya kita apa? Selalu ingat terhadap amal ibadah kita, supaya tidak menjadi orang yang lupa, supaya tidak menjadi orang yang gampang bosan, supaya tidak menjadi enggan untuk melaksanakan ibadah kegiatan agama di lingkungan kita, terutama bil khusus di tengah-tengah keluarga kita. Walahul hamdu fi kulli maqalin. Walahu, dan bagi Allah alhamdu segala puji, pujian itu semuanya hanya milik Allah. Fi kulli maqalin, dalam segala yang diucapkan, yang kita ucapkan bila mana itu baik, dipuji orang, itu sesungguhnya pujian itu adalah punya Allah. Kemudian pujian tersebut dilemparkan kepada kita itu sebagai anugerah. Untuk itu pesan musannaf, fa'alaika bimtisalil awamiri. Untuk itu kita semua orang-orang yang beriman, bimtisalil awamiri, hendaknya terus melaksanakan perintah Allah, perintah agama yang Allah tuangkan lewat nabinya dituangkan lewat hukum syariat, hukum agama sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, hendaklah kalian untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Kalau kemampuannya 2, jangan dilakukan 1. Kalau kamu mampu 5, jangan dilakukan 2. Fattaqullaha mastata'tum, untuk melaksanakan perintahnya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Tapi untuk melaksanakan menjauhi larangannya total, harus ditinggal total. Kalau untuk meninggalkan total tidak bisa, berusaha pelan-pelan. Nah, contoh kemarin nih, waktu saya pulang kampung kemarin Pak ya, ini suasananya berbeda jauh. Perbedaannya jauhnya gimana? Ketika zaman waktu saya di kampung, ya mungkin 4 tahun, 10 tahun, 5 tahun yang lalu itu kondisinya masih aman-aman saja. Dari kalangan anak-anak, kemudian remaja, kemudian orang tua, masih aman-aman saja, baik-baik saja. Kemarin saya pulang, waduh, kondisinya berubah. Ketika habis hajatan, malam kondangan, kondisinya berubah, isinya anak-anak muda bawa minuman keras. Masya Allah, minuman keras mulainya jam berapa itu? Jam 11 ke atas. Sampai saya bangun jam 3 masih ada. Masya Allah, ya seperti ini kondisinya. Karena apa? Ya saya amati, ada
orang yang ditokan segitu namanya Pak Kiai Kusnan, lagi dicoba oleh Allah, sudah tidak bisa kemana-mana, lagi di rumah kondisinya sakit stroke, berak, kencing di tempat, sudah nggak bisa ngapa-ngapa. Kemudian saya komunikasi dengan yang lain, aduh Kang Jamil susah sekarang. Ya mudah-mudahan setelah itu malam keduanya mereka pada datang, tak panggil satu-satu. Benar, saya panggil satu-satu. Ini merupakan amanat. Saya panggil satu-satu. Termasuk masih ada keponakan juga. Sini. Kamu namanya siapa? Seketika itu, alhamdulillah, mudah-mudahan mereka sadar. Sepertinya mereka menyesal. Saya ingatkan, kamu sudah tidak punya ayah, kamu sudah tidak punya ibu. Kasihan orang tuamu di alam kubur, menangis melihat kondisi anaknya seperti ini, mulai dari jam 9 sampai pagi. Nah, harus tinggalkan. Iya Kang, iya Pak, iya Li. Mudah-mudahan generasi kita di lingkungan kita dijauhkan dari hal-hal yang sedemikian. Untuk itu kita sebagai orang tua, apalagi ini kondisinya waktu libur sekolah, ya Pak ya, waktu libur sekolah banyak waktu luang, banyak teman yang dari jauh datang, ini jangan sampai meracuni anak-anak kita. Karena apa? Kita ingat kalau nanti seperti penjelasan nanti ini, mengingat kalau nanti roh kita sudah lepas dari jasad, apa yang terjadi. Waqad qila, fa'alaika bimtisalil awamir, pesannya musannaf, hendaknya kalian selalu melaksanakan perintah Allah, terutama perintah yang wajib, syukur ditambah perintah yang sunnah. Yang sunnah itu tujuannya apa? Untuk menutupi kekurangan apabila hal yang wajib kita masih kurang. Salat sunat, qobliyah, ba'diyah. Itulah hikmahnya kita bergabung di masjid, salat jamaah. Tuh habis salat jamaah sebelum salat jamaah dimulai bisa qobliyah, setelah jamaah bisa ba'diyah, sholat jamaah bisa wiridan bareng, bisa berdoa bareng. Itu untuk menutupi kekurangan apabila dalam sholat hal yang wajib kita ada kekurangan, ditutup dengan sholat ibadah sunnah yang lain. Wa huwa Allah munazzahun anil kafi wal misal. Allah zat yang bersih dari segala perumpamaan. Ini berarti menyangkut tauhid. Allah adalah maha yang bersih anil kafi wal misal, dari hal-hal yang menyerupai. Kalau ada hal yang kita menyamakan Allah dengan yang lain, kita jadikan sesembahan, kita jadikan Tuhan. Nah, ini adalah apa? Keluar dari agama Islam. Nanti ancamannya sangat berat. Untuk itu dengan sebuah doa, la tu'akhidna bijarmina, ya Allah, janganlah engkau siksa karena dosa-dosa kami. Itu kan kalimat sering dibaca, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. La tu'akhidna, ya Allah, janganlah engkau siksa kami jika kami lupa dalam melaksanakan kewajiban, au akhtana, atau kami salah dalam melaksanakan ibadah. Walhasil senantiasa
minta ampun kepada Allah. Allah berharap banyak berdoa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu, dan seterusnya. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat yang kami tidak sanggup memikulnya. Kalau memang itu beban masih diberikan, tumpahkan kepada kita, berarti Allah Maha tahu kita masih sanggup membawanya, sanggup mengatasinya. Insya Allah nanti akan Allah kasih tunjuk jalan keluarnya selagi kita masih wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki, membuka jalan rizki yang tidak disangka datangnya dari mana, enggak tahu. Allah yang Maha tahu. Ya dal jalali, ya dal ikram wal jali, atau ya dal jalali wal ikram. Ini bagi perintah musonef selalu untuk melaksanakan perintahnya. Jadi kewajiban kita termasuk mengingatkan pada kita amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita. Wa qad qila, dan dikatakan, kalau waqad qila ini berarti apa? Ada beberapa ulama yang menyampaikan pendapat tentang apa? Al-khalaiku, beberapa makhluk khalqun, ciptaan atau makhluk, khalaikun, beberapa ciptaan, berarti beberapa makhluk, baik ini menyangkut manusia, jin, kemudian malaikat. Yang dimaksud al-khalaiki ini adalah apa? Yang berakal, yang diberi akal oleh Allah, yang mereka diberikan tugas kewajiban melaksanakan perintahnya. Al-khalaiku, semua makhluk, idza nusiru, ketika mereka tumbuhkan, dibangkitkan, minal kuburi, dari kubur, yaqafuna wukufan, kemudian mereka berdiri, kemudian berdirinya terus apa? Berdiri diam tegak. Alal mawadi'i, atas beberapa tempat, alladzi nusiru, yang mereka dibangkitkan, minha, dari kubur, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Nah, ini berarti apa? Ketika manusia dibangkitkan dari kubur, ini menandakan bahwa malaikat Israfil sudah meniupkan trompet yang kedua kali, Pak ya. Kalau tiupan pertama, seluruh makhluk, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa mati semua. Mati semua yang bernyawa mati semua. Bahkan malaikat pun mati. Semua yang bernyawa akan mati, bahkan malaikat pencabut nyawa pun mati. Kullu syai'in halikun illa wajah, segala sesuatu semuanya akan rusak, akan hancur, mati, illa wajah, kecuali zat Allah. Nah, berarti kalau manusia dibangkitkan dari kubur, ini sudah apa? Tiupan malaikat yang kedua. Yang pertama, semua makhluk mati, termasuk malaikat. Nah, termasuk malaikat yang kita kutip dari surat Az-Zumar, wa nufikha fis suri fa sa'iqa ma fis samawati
samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun wa nufikha fis suri fasa'iqa ketika nufikha ditiup. Nah, sangkakala ini yang pertama, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, semua mengalami fasa'iqa. Ini apa? Ada yang mengatakan so'iqa ini kaget, ada yang mengatakan kelenger dan langsung meninggal, mati. Man fis samawati wa man fil ardi, baik itu penghuni langit maupun penghuni bumi, semua lewat. Illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah tidak mati, termasuk keempat malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Keempat malaikat tersebut yang lain mati, mereka masih hidup, masih diberikan rezeki, masih bisa bernafas. Tapi nanti kalau sudah sampai waktunya, bahkan malaikat Israel itu konon adalah malaikat yang terakhir yang mati. Setelah makhluk-makhluk yang setelah malaikat Israel mencabut malaikat Jibril nyawanya, malaikat Mikail, Israfil, tinggal malaikat Israel. Hai Israel, sekarang cabut nyawamu, sekarang cabut nyawamu. Akhirnya malaikat tinggal Allah yang kekal. Nah, setelah itu Allah menghidupkan kembali empat malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Israfil dikasih tugas, tiup sangkakalamu yang kedua Israfil. Sangkakala yang kedua, kemudian semua makhluk terutama manusia, mereka bangkit dari kuburnya, berdiri di atas kuburnya, tidak bergerak tempatnya masing-masing. Lamanya berapa? Arba'ina sanatan, 40 tahun. 40 tahun itu hari akhirat. Hari akhirat perbandingannya berapa? Hari akhirat dengan dunia. Yaumun fil akhirati alfu sanatin fit dunya, satu hari banding 1000 tahun. Berarti 1 jam akhirat berapa tahun di akhirat, Pak? Di dunia coba. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Ini 40 tahun di akhirat, 40 tahun di akhirat. Waktu yang sangat lama, tidak singkat. Yaqifuna, mereka berdiri tegak, diam. La yaquluna, mereka tidak makan. Wala yasrabuna, dan tidak minum. Wala yajlisuna, dan mereka tidak duduk berdiri. Capek gak, Pak? Karena itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi bahwa waktu yang selama itu tujuannya apa? Untuk memberikan gambaran kepada kita semua supaya betul-betul mempersiapkan bekal kita nanti kalau sudah seperti ini, sudah roh kita lepas dari nyawa. Kemudian dalam ayat yang lain, nah ini yaumun fil akhirati alfu yaumin fit dunya, berarti perbandingannya satu banding 1000. 1 hari di akhirat 1000 banding 1000 tahun di dunia. Berarti kalau 1 jam di akhirat berapa tahun, Pak? 1 jam di akhirat berarti 1000 banding 12 umpamanya. Berarti kurang lebih ya 1 jam di akhirat 83, sekian tahun.
1 jam katakanlah 1 usia manusia di dunia. Berarti makanya kita hidup di dunia ini hanya saatun, 1 jam, 1 saat, 1 jam. Kalau umurnya sampai 80 tahun. Kalau umurnya 40 tahun, ya setengah jam, ya. Hidup dunia setengah jam. Benar kata orang tua, hidup di dunia ini mampir minum. Ngopi temannya Pak Junjung. Ngopi temannya Pak Junjung berapa menit? Paling setengah jam. Betul ya Pak ya? Mampir. Haus ngopi setengah jam. Itu gambarannya seperti itu. Yaumun fil akhirati alfu sanatin fit dunya. 1 banding 1000. Kalau 1 jam di akhirat sama juga 83 tahun di dunia. Kalau setengah jam ya berarti apa? 40 tahun. Kalau usia kita 40 tahun berarti seperti apa? Hidup setengah jam ya. Kalau ada orang yang baru umur sekian tahun meninggal 1 detik. Untuk itu kita dikasih umur panjang, sehat walafiat. Kata Allah mengingatkan, afala tashkurun, apakah kalian tidak bersyukur? Nah, senantiasa bersyukur kepada Allah. Bukti syukur kita kepada Allah, kita hadir di masjid, sholat jamaah, talim, hidupkan agama di lingkungan kita, jalankan perintah Allah, ibadah, itu bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila ya Rasulullah, kemudian ada yang bertanya, itu Nabi menyampaikan kepada umatnya, pada sahabat, memberikan kondisi gambaran ketika orang dibangkitkan dari kubur seperti itu. Kila, dikatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bima ta'rifu ummataka yaumaddin, dengan cara apa engkau mengenal umatmu di hari kiamat? Orang sebanyak itu ya, orang sebanyak itu berkumpul di padang mahsyar. Nabi tanya, bagaimana caranya engkau mengenal umatmu Muhammad? Karena umat Muhammad, orang yang menjadi umat Muhammad nanti akan di bawah bendera Nabi Muhammad dengan tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dikumpulkan semua umat-umatnya, nanti umat Muhammad jadi satu. Qala, Nabi menjawab, inna ummati yaumal qiyamati, sesungguhnya umatku yaumal qiyamati, lak di hari kiamat, hurun muhajjaluna, wajahnya bersinar, anggota tubuhnya bercahaya. Karena apa? Min asaril wudu, dari bekas wudu. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu, sesungguhnya umatku kelak di hari kiamat dipanggil, ketika dipanggil Allah untuk menghadap Rabbnya, itu mereka ghurran muhajjalina, wajahnya bersinar, anggota tubuhnya bercahaya. Karena apa? Min asaril wudu, dari bekas wudu. Kemudian dijelaskan dari ulama yang lain, orang yang wajahnya bercahaya, kepalanya kepalanya bersinar, anggota tubuhnya bercahaya karena bekas wudu, tapi dengan catatan wudunya yang sesuai dengan ilmu agama, ilmu fikih, wudunya yang benar. Kalau wudunya tidak benar, ghurran muhajjalina, tidak akan didapat
didapatkan cara membasuh muka, cara membasuh tangan, cara mengusap sebagian rambut yang ada di kepala, cara membasuh kaki, niatnya dan lain sebagainya. Kalau wudhunya benar, nanti min asaril wudhu, kelak di hari kiamat nampak. Nampak. Untuk itu yuk kita buka kembali kajian-kajian taklim, kitab-kitab yang arahnya tersebut yang berkaitan dengan wudhu kita buka. Famanis tato aminkum, barang siapa yang mampu supaya nanti seperti itu, ayyutillah gharathu falyaf'al, perpanjang wudhumu. Contohnya perpanjang gimana? Setelah wudhu sholat, setelah sholat kemudian apa? Taklim, setelah sholat baca Quran, setelah sholat wiridan. Kalau wudhunya yang pendek, habis wudhu sholat udah kabur ya, itu namanya wudhunya kurang bukan wudhunya yang dipanjangin. Wudhunya dipanjangin di kamar mandi di bawah keran lama banget ya, ngabisin air 1 tangki itu habis. Buat basuh tangan lama, basuh muka lama, basuh kaki lama. Bukan itu yang maksud. Wudhunya diperpanjang, wudhunya dijaga. Untuk menjaga wudhu, di antara menjaga wudhu, habis sholat supaya jangan batal, baca Quran, wiridan, habis wiridan sampai selesai baca Quran. Kalau waktunya taklim, habis taklim wudhunya hilang, ambil wudhu lagi sampai sholat isya berjamaah dan lain sebagainya. Berarti wudhu kita panjang, mulai dari jam 6 sampai jam berapa? Jam 7 lewat. Maghrib jam 6 kurang, isya jam 7 lewat. Kemudian ditambah sholat jamaah dan lain sebagainya. Semakin banyak kita menjaga wudhu, semakin terang wajah dan anggota tubuh kita. Dan Maulana Ghazali itu nanti kelak umat Muhammad ketika dipanggil dihadapkan ke Rabbnya, anggota tubuhnya itu bercahaya. Kepalanya yang bekas diusap untuk wudhu, tangannya, kakinya bercahaya. Itulah yang dijadikan tanda bahwa Nabi Muhammad mengenal umatnya seperti itu. Min asaril wudhu, jadi dari bekas wudhu. Kemudian dalam ayat lain, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Kalau cuman wudhu doang, wudhu tidak digunakan untuk sholat, bekasnya nggak ada, bekasnya nggak ada, hanya wudhu doang, wudhu. Kemudian untuk menutupi apa? Menutupi rasa gengsi, berwudhu, setelah wudhu nggak sholat, wudhu doang, habis wudhu nggak baca Quran. Jadi min asaris sujudinya hilang, huwal muhajjalina hilang. Pendapat ulama yang lain, yang dimaksud min asari sujud, wudhu yang digunakan untuk ibadah, terutama sholat 5 waktu. Kalau wudhunya cuma sekali maghrib doang, dapatkan nanti mukanya kelip-kelip, kayak Conan, kayak Conan kelip, nggak kelihatan, kelihatannya dari dekat, dari jauh nggak kelihatan. Kalau wudhunya 2 kali, maghrib dan isya, ya rada bentar. 3 kali, 4 kali, 5 kali, semakin terang. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi Nabi Muhammad ditanya para sahabat bagaimana caranya untuk mengenal umatnya. 1, mereka yang ahli wudhu. Kemudian ahli ibadah, sujudnya
jidatnya bekas untuk melaksanakan sujud kepada Allah. Simahun fi wujuhihim min atharis sujud, dalam surat Al-Fatah ayat 29. Perumpamaan tersebut Allah jelaskan bukan hanya dalam Al-Quran. Lalika masalahum fit Taurah, lalika masalahum fit Taurah. Keterangan tersebut, penjelasan tersebut Allah jelaskan pada kitab Taurat pengikutnya Nabi Musa. Wa masalum fil Injil, dan Allah jelaskan di dalam kitab Injil umatnya Nabi Isa. Mereka yang taat kepada nabinya, taat pada Nabi Isa, menyembah kepada Allah, itu tampak dalam wajah mereka, jidat mereka ada tanpa tanda kebaktian, bakti kepada Allah dan Rasulnya. Masih berapa tadi, Pak? 4. Ya. Berarti gambarannya, kalau manusia sudah tadi tiupan pertama, semua yang bernyawa adalah mati, semuanya hancur pun mati semua, kemudian dibangkitkan lagi. Jadi setelah manusia itu hancur lebur, tulangnya bahkan sudah nggak ada. Kalau kita gali kubur, tulangnya sudah nggak ada, apalagi kulitnya, apalagi sudah hancur lebur. Apakah bisa dihidupkan kembali? Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Inna nahnu nuhyil mauta. Akulah yang, kata Allah, inna, sungguhnya kami, nahnu, dikuatkan lagi, nahnu, kami, nuhyil mauta, yang menghidupkan orang yang sudah mati bertahun-tahun, beribu tahun sudah mati, dihidupkan Allah kembali. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat ma qaddamu, yang mereka lakukan, wa atharohum, dan bekas-bekas mereka juga dicatat sebagai saksi. Yang bekas yang ditinggalkan akan menjadi saksi, ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat malaikat CCTV, malaikat raqib dan atid, termasuk bekas-bekas untuk sholat, bekas untuk berbuat baik, bekas taklim, bekas apa yang kita lakukan untuk perbuatan yang baik, itu semua ada catatannya sebagai saksi, menguatkan dan memberatkan timbangan kita kelak di yaumil kiamah. Dalam ayat yang lain, dalam surat Yasin, apa itu, Pak? Dalam surat Yasin yang lain, yang apa? Allah yang menghidupkan sebagaimana Allah menciptakan di waktu awal, yang awal marroin, ayatnya gimana di surat Yasin itu ya. Kembali lagi Allah mengingatkan kepada kita lewat para kiai, lewat para guru-guru kita, bahwa suatu saat kita akan mendapatkan seperti itu. Apakah kelak ketika dibangkitkan dari kubur, kondisi kita seperti apa? Kembali, wanak tobuma qaddamu wa asarum, Allah mencatat apa yang sudah dahulu kita kerjakan dan mencatat apa yang pernah kita lakukan. Kalau yang kita lakukan jelek, ya berarti balasannya jelek. Yang kita lakukan baik, berarti balasannya baik. Itu akan kembali pada kita. Wa fil khabari, dalam suatu khabar ini ya termasuk hadis, tapi sifatnya lebih umum.
idza kana yaumul qiyamati ba'asallahu khalaiqa wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jama'a min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli Qur'an wa ahli rizqi wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.